Di akhir episode sebelumnya, Wuri jatuh pingsan di pelukan Rafael setelah melihat jasad Nomancul di dalam lift. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah Wuri the Virgin episode 3 sampai dengan 6. Beberapa saat setelah jasad Nomancul ditemukan, pihak kepolisian akhirnya datang untuk mengecek TKP. Wuri yang shock diminta ke dokter untuk memeriksakan kondisinya. Mengetahui hal itu, Rafael menawarkan dirinya untuk mengantar Wuri karena Kang Jae tidak bisa pergi mengingat Kang Jae harus memeriksa TKP. Di perjalanan, Wuri memberitahu Rafael kalau Wuri memutuskan untuk mempertahankan bayi Rafael, namun bukan karena uang yang ditawarkan oleh ayah Rafael, melainkan karena Wuri bersyukur sudah dilahirkan ke dunia dan karena bagi Wuri yang beragama Katolik, setiap nyawa itu berharga, ditambah lagi itu adalah kesempatan terakhir bagi Rafael untuk memiliki anak. Selanjutnya, Wuri juga menyampaikan harapannya bahwa Wuri ingin setelah lahir nanti bayi Rafael tumbuh di keluarga yang sehat dan sempurna. Malam harinya saat Mari bertemu ibunya, sang ibu yang tahu kalau Mari mencurigainya membunuh Mancul, memastikan bahwa bukan dirinya yang membunuh Mancul. Keesokan harinya, Wuri datang ke rumah sakit Rafael untuk menghadiri rapat. Namun saat itu Wuri malah melihat Rafael sedang berpelukan dengan Cho Mi-e, salah satu artis yang bermain dalam drama Mask of Desire. Dari situ, Wuri akhirnya mulai menyelidiki Rafael dan akhirnya tahu jika Rafael memiliki reputasi pribadi yang buruk sebagai pria yang suka berpesta dan suka berkencan dengan banyak artis. Mengetahui hal itu, Wuri tentu saja sangat khawatir dengan nasib bayinya kelak mengingat Wuri ingin bayinya kelak tumbuh di keluarga yang sehat dan sempurna. Sementara itu, di rumah sakit Rafael, pihak kepolisian juga mulai melakukan penyelidikan dengan mewawancarai para karyawan rumah sakit tersebut satu persatu dan hal itu membuat Rafael risih karena khawatir akan berdampak pada reputasi rumah sakit. Kembali ke Wuri. Karena rasa khawatirnya, Wuri akhirnya menelpon Rafael dan meminta mengadakan pertemuan dengan Rafael dan Mari untuk membahas masalah bayi mereka. Di sisi lain, ada Sung Il yang terus datang ke rumah Wuri untuk memberitahu bahwa Sung Il adalah ayah Wuri, namun masih terus dilarang Enran mengingat kondisi Wuri yang sedang menghadapi masalah kehamilannya. Keesokan harinya, Wuri dengan segala kekhawatirannya memberitahu Kang Jae bahwa ada kemungkinan Wuri tidak akan merelakan bayinya untuk pasangan Rafael, tentu saja mengingat bagaimana rumor tentang Rafael. Menanggapi hal itu, Kang Jae berusaha menenangkan Wuri dengan meminta Wuri agar jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Namun demikian, tanpa Wuri sadari, nampaknya Kang Jae keberatan jika harus membesarkan bayi Rafael mengingat itu adalah anak Rafael dan bukan anak Kang Jae. Terdorong akan hal itu, Kang Jae yang mengetahui hubungan gelap Mari dan Mancul akhirnya membantu Mari menyembunyikan bukti hubungan Mari dan Mancul agar Mari tidak menjadi tersangka pembunuhan. Bukan apa-apa, hanya saja jika Mari menjadi tersangka pembunuhan, Kang Jae khawatir Wuri tidak akan mau memberikan bayi Rafael pada Mari dan Rafael. Beralih ke Wuri. Wuri memulai misinya untuk menyelidiki Rafael secara langsung. Diam-diam Wuri mengikuti Rafael yang hari itu bertemu dengan Che Mi-e hingga ke sebuah restoran. Namun demikian, di sini akhirnya diketahui bahwa hubungan Rafael dengan Mie tidak seperti yang Wuri duga. Rafael rupanya membantu keponakan Mie yang mengidap kanker agar mendapatkan perawatan dari dokter terbaik. Malu, Wuri akhirnya mengakui bahwa Wuri mulai menyelidiki Rafael karena Wuri sangat khawatir dengan nasib bayinya kelak setelah mengetahui reputasi negatif Rafael. Mendengar hal itu, Rafael mengakui bahwa Rafael memang suka berpesta dan bersenang-senang, namun Rafael meyakinkan Wuri bahwa Rafael tidak seburuk reputasinya. Keesokan harinya, Wuri dengan didampingi keluarganya dan keluarga Rafael serta Kang Jae melakukan pemeriksaan USG-nya yang pertama. Setelah mengantar Wuri melakukan pemeriksaan USG, Kang Jae terus bergelut dengan hati nuraninya dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan hubungan Mari dan Mancul kepada atasannya dengan memberikan bukti-bukti yang sudah ditemukan Kang Jae. Sementara itu, di kantornya, setelah melihat hasil USG bayinya, Rafael akhirnya berubah pikiran untuk memaafkan dan tidak menceraikan Mari. Keesokan harinya, Sung Il kembali datang ke rumah Wuri untuk memberitahu Wuri bahwa Sung Il adalah ayah Wuri, namun lagi-lagi Enran melarang Sung Il. Saat itu, tiba-tiba nenek Wuri datang mencari Enran sehingga Enran membawa Sung Il ke kamarnya untuk bersembunyi. Berdua di dalam kamar membuat Sung Il dan Enran terhanyut dalam emosi hingga hampir kebablasan tidur bersama. Di sisi lain, nenek Wuri yang sedari tadi mencari Enran pun masuk ke kamar Enran dan sangat terkejut melihat pemandangan erotis di hadapannya.
Beralih ke Wuri. Saat ini Wuri dan Kang Jae sedang dalam perjalanan menuju restoran untuk menemui Rafael dan Mari. Di sini karena Wuri ingat kalau Wuri dan Kang Jae sudah sepakat untuk tidak saling berbohong, Wuri akhirnya jujur pada Kang Jae bahwa pria yang pernah berciuman dengan Wuri di Laut Timur yang pernah Wuri ceritakan pada Kang Jae adalah Rafael yang bernama asli Kim Bokre. Namun demikian, Wuri menambahkan bahwa Rafael tidak mengingat Wuri dan ciuman mereka. Mendengar itu, Kang Jae tentu terkejut namun tetap berusaha bersikap bijak dan memahami posisi Wuri. Sementara itu, Rafael dan Mari juga terlihat sedang dalam perjalanan menuju restoran untuk menemui Wuri dan Kang Jae. Rafael lalu meminta Mari agar lebih menghormati Wuri dan memanggil Wuri dengan sebutan penulis O. Saat Rafael menyebut penulis O itu, tanpa sengaja Rafael malah teringat pada pertemuannya dengan Wuri di Laut Timur beberapa tahun silam. Rafael ingat bahwa saat itu Rafael meneriaki Wuri sebagai penulis O untuk menyemangati Wuri agar terus mengejar mimpinya menjadi seorang penulis. Dan Rafael juga akhirnya ingat bagaimana mereka berciuman setelahnya. Lanjut, sesampainya di restoran, tanpa basa-basi, Rafael langsung bertanya apakah Wuri pernah ke pantai di Laut Timur atau tidak. Menanggapi hal itu, Kang Jae pun langsung mendahului Wuri dengan menjawab bahwa Wuri belum pernah ke pantai di Laut Timur. Kembali ke rumah Wuri, Enran dan Sung Il akhirnya tidak bisa mengelak dan mengaku pada nenek Wuri bahwa Sung Il lah pria yang dulu menghamili Enran dan otomatis adalah ayah Wuri. Lalu, keesokan harinya saat Rafael tiba di ruangannya, Rafael terkejut mengetahui ayahnya yang sudah menunjuk John Byung-jin untuk menggantikan posisi Rafael sebagai CEO Diamond Cosmetics. Sedangkan Rafael sendiri posisinya diubah menjadi direktur eksekutif. Jika Rafael menginginkan posisinya kembali, maka Rafael harus bersaing dengan Byung-jin untuk membawa produk Diamond Cosmetics ke pasar Tiongkok. Byung-jin sendiri rupanya merupakan mantan pacar Mari. Byung-jin berniat balas dendam pada Mari dengan mengambil alih Diamond Cosmetics dan Diamond Medical Foundation karena dahulu Mari meninggalkan Byung-jin demi mendapatkan Rafael yang merupakan putra seorang pimpinan perusahaan. Beralih ke Wuri. Hari itu Wuri memberikan bekal makan siang untuk Kang Jae. Saat Wuri sedang melihat Kang Jae makan, Wuri malah terangsang dengan jakun Kang Jae dan tanpa sadar memegang paha Kang Jae. Menyadari hal itu, Wuri pun langsung bergegas pergi karena malu pada Kang Jae. Di kantor, Wuri menceritakan hal itu pada Yeri dengan mengkamuflasekannya sebagai ide cerita untuk naskah drama mereka. Menanggapi hal itu, Yeri dengan polos memberikan pengembangannya untuk ide cerita yang dikemukakan Wuri dengan membocorkan 3 strategi Yeri dalam merayu pria agar mau berhubungan seks. Kembali ke Kang Jae. Kang Jae akhirnya menemukan disk yang berisi rekaman CCTV di lift tempat Mancul terbunuh, namun karena ada beberapa kerusakan pada disknya, maka dibutuhkan waktu untuk memulihkan data yang hilang. Malam itu, Kang Jae menjemput Wuri usai kerja dan lagi-lagi saat Wuri melihat Kang Jae minum, Wuri terangsang pada jakun Kang Jae. Wuri nampaknya sudah tidak bisa lagi menahan hasratnya untuk berhubungan seks dengan Kang Jae sehingga Wuri pun mempraktekkan 3 strategi Yeri dalam merayu pria agar mau berhubungan seks. Pertama, Wuri merayu Kang Jae dengan menggunakan parfum lembut agar Kang Jae terangsang, lalu dengan memperlihatkan pose menggoda, dan terakhir dengan memberikan Kang Jae beberapa sentuhan fisik, namun rupanya Kang Jae bisa menahan rayuan Wuri. Tidak menyerah, Wuri lalu secara terang-terangan meminta Kang Jae menciumnya dan Kang Jae dengan polos mencium Wuri, namun ketika sadar, Kang Jae langsung berdoa untuk bertobat atas tindakannya tadi. Keesokan harinya, setelah rapat bersama Wuri di rumah sakit Rafael meminta maaf pada Wuri karena keceplosan tentang pertemuan mereka di Laut Timur tempo hari. Saat Rafael bertanya apakah Wuri mengenalinya saat pertemuan pertama mereka, Wuri pun akhirnya mengaku dengan jujur bahwa Wuri mengenali Rafael sejak pertemuan pertama mereka. Lanjut, Rafael meminta bantuan Wuri membuatkannya surat perkenalan yang menarik untuk rumah sakit Diamond Medical Foundation dan Wuri pun menyanggupinya. Malam harinya, terlihat Mari dan Byung-jin di sebuah bar. Byung-jin yang nyatanya jatuh cinta lagi pada Mari meminta Mari kembali padanya mengingat sekarang Byung-jin sudah menjadi seorang CEO tidak kalah dari Rafael. Saat itu, tanpa keduanya sadari, nampak Rafael yang diam-diam memantau pertemuan Mari dan Byung-jin. Sementara itu, di rumahnya, Wuri yang sedang terobsesi dengan hubungan seks membuat sebuah email untuk Kang Jae yang berisi hasrat Wuri untuk tidur bersama dengan Kang Jae. Saat itu, tiba-tiba Rafael menelpon meminta Wuri mengirimkannya perkenalan rumah sakit Diamond Medical Foundation yang pernah Rafael minta buatkan melalui email.
Karena kurang teliti, Wuri malah mengirim email yang dibuatnya untuk Kang Jae pada Rafael dan mengirim email yang dibuatnya untuk Rafael pada Kang Jae. Keesokan harinya saat menelpon Kang Jae dan menanyakan tanggapan Kang Jae tentang email yang dikirimnya semalam, Wuri akhirnya sadar bahwa email yang dikirimnya untuk Kang Jae tertukar dengan email untuk Rafael. Panik, Wuri langsung ke kantor Rafael dan meminta Rafael tidak membaca emailnya semalam. Namun sayangnya Rafael sudah terlanjur membaca email Wuri dan hanya bisa tersenyum maklum melihat tingkah Wuri. Beralih ke Sung-il. Sung-il datang ke rumah Wuri dengan membawa berbagai hadiah untuk nenek Wuri demi merebut hati sang calon mertua. Lanjut ke Wuri, Wuri akhirnya menyampaikan secara langsung pada Kang Jae bahwa Wuri ingin tidur bersama Kang Jae. Kang Jae tentu saja terkejut, namun dengan bijak menyetujui keinginan Wuri sehingga Kang Jae mengajak Wuri menghabiskan hari esok mereka di sebuah hotel. Malam itu, karena tidak tahan, Sung-il akhirnya menemui Wuri di kantor Wuri untuk memberikan perhatian Sung-il sebagai seorang ayah. Namun siapa sangka hal itu malah membuat manajer Sung-il salah paham karena mengira Sung-il menyukai Wuri. Keesokan harinya, Wuri berbohong kepada nenek dan ibunya bahwa dirinya hari itu akan bergadang di kantor, padahal sebenarnya seperti yang kita tahu, hari itu Wuri akan menghabiskan harinya bersama Kang Jae di sebuah restoran plus hotel. Malam pun menjemput dan momen yang dinanti Wuri akhirnya tiba. Wuri dan Kang Jae sudah siap untuk tidur bersama, namun berbagai gangguan yang datang menyadarkan Kang Jae bahwa mereka belum waktunya melakukan hal tersebut. Kang Jae memberi Wuri pengertian dan ingin Wuri bersabar hingga saat yang tepat itu datang di mana mereka bisa melakukan hubungan suami istri itu dengan selayaknya. Dan sebagai gantinya, Kang Jae nampaknya kembali melamar Wuri dan kali ini lamaran Kang Jae diterima oleh Wuri. Wuri akhirnya kembali ke rumah dan memberitahu kabar bahwa dirinya akan menikah dengan Kang Jae pada ibu dan neneknya. Keesokan harinya, Kang Jae bergegas melihat rekaman CCTV yang sudah berhasil dipulihkan. Dari rekaman CCTV itu, akhirnya diketahui bahwa yang membunuh Mancul adalah Shin Min-yong, seorang perawat bedah plastik di rumah sakit Diamond Medical Foundation. Beralih ke Rafael. Dengan perkenalan rumah sakit Diamond Medical Foundation yang dibuat Wuri, Rafael rupanya berhasil mengalahkan Byung-jin dalam melebarkan sayap Diamond Cosmetic ke Tiongkok dengan menggait konsumen dari rumah sakit di Tiongkok untuk menggunakan produk dari Diamond Cosmetic hingga Rafael otomatis kembali diangkat menjadi CEO Diamond Cosmetic. Selanjutnya, Rafael bertemu dengan Mari dan kembali memberikan gugatan cerainya pada Mari. Mari yang ingin protes tidak bisa berkata apa-apa saat Rafael memperlihatkannya video mesra Mari dengan Mancul. Mengetahui hubungan Mari dan Mancul, Rafael tidak bisa lagi menutup mata karena memikirkan nasib bayinya kelak, mengingat Mari yang mungkin saja terlibat dalam pembunuhan Mancul. Malam itu, Rafael langsung menemui keluarga Wuri serta Kang Jae dan memberitahukan kenyataannya bahwa Rafael dan Mari akan bercerai. Wuri tentu saja terkejut mendengar hal itu, lalu semakin terkejut lagi saat Sung-il tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa Sung-il adalah ayah Wuri. Wuri sangat kecewa mengetahui kenyataan itu. Wuri kecewa karena ibunya ternyata membohongi Wuri selama ini. Alhasil Wuri pun minggat dari rumah. Beralih ke Mari. Setelah menerima surat gugatan cerai Rafael, malam itu Mari pulang ke rumah ibunya. Ibunya meminta Mari kembali ke rumah Rafael karena khawatir Rafael akan tahu keberadaan ibunya. Sekedar informasi, selama ini ternyata Rafael tidak tahu jika ibu Mari ada di Korea. Mari yang bernama asli Malja dan ibunya itu menipu Rafael dan mengarang cerita bahwa Mari hanya seorang diri di Korea, sementara orang tua Mari berada di luar negeri. Tidak rela Mari bercerai dari Rafael, ibunya menonjok Mari dan meminta Mari mengaku di hadapan polisi bahwa Rafael lah yang menonjok Mari agar Rafael dituduh melakukan KDRT pada Mari, dan dari situ Mari bisa mengancam Rafael sehingga Rafael tidak akan bisa menceraikan Mari. Lanjut, Sung-il akhirnya tahu jika Wuri hamil akibat malpraktek medis dan langsung ke klinik Dr. Jin-hye untuk memarahi sang dokter. Celakanya, tanpa Sung-il sadari, ada seorang pasien Dr. Jin-hye yang merekam kejadian itu. Malam harinya, Sung-il mengajak Wuri makan bersama dan membujuk Wuri untuk mempertimbangkan lagi keputusan Wuri untuk mempertahankan janin dalam kandungannya. Mendengar itu, Wuri justru tersinggung dan marah pada Sung-il lalu meminta Sung-il tidak mencampuri urusannya. Keesokan harinya, di Diamond Medical Foundation, Wuri bertemu dengan Mari dan saat melihat mata Mari yang bengkak, Wuri langsung berasumsi bahwa Rafael lah yang memukul Mari.
Wuri kemudian menemui Rafael dan memarahi Rafael karena sudah memukul Mari. Rafael tentu saja mengelak, namun Wuri tetap tidak percaya, terlebih saat itu bawahan Rafael datang memberikan informasi tentang tuntutan penyerangan yang diajukan Mari. Malam harinya, tanpa sengaja Rafael bertemu dengan Lee Sun-hee, seorang petugas kebersihan di kantor Rafael yang melihat Mari di toilet kantor dengan memar di mata Mari sebelum Mari bertemu Rafael. Alhasil, dengan kesaksian dari Sun-hee, Rafael akhirnya berhasil membongkar kebohongan Mari. Hal ini kemudian langsung Rafael beritahukan pada Wuri agar Wuri tidak salah paham lagi pada Rafael. Mengetahui fakta ini, Wuri pun meminta maaf pada Rafael karena sudah menuduh Rafael memukul Mari tanpa bukti. Saat itu, Wuri mendapat pesan video dari Yeri berisi rekaman Sung-il yang memarahi Dr. Jin-hee di klinik kandungan karena sudah menyebabkan Wuri hamil. Video tersebut rupanya viral dan akibatnya citra Sung-il sebagai aktor yang polos tercoreng dan masyarakat mengecam tindakannya pada Dr. Jin-hee. Lanjut, Rafael yang mengetahui video skandal Sung-il itu lalu mengunjungi Dr. Jin-hee di kliniknya dan meminta sang dokter menjelaskan alasan Sung-il memarahi Dr. Jin-hee ke publik, kalau tidak Rafael akan menuntut malpraktek yang dilakukan Dr. Jin-hee. Malam harinya, Sung-il menemui Wuri dan menjelaskan tentang video Sung-il yang terlanjur beredar di seluruh Korea tersebut. Wuri kecewa karena akibat video itu saat ini seluruh Korea tahu kalau Wuri hamil. Wuri lalu meminta Sung-il untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Saat itu, seorang wartawan tiba-tiba datang dan memotret kebersamaan Sung-il dan Wuri. Sung-il marah lalu meminta wartawan tersebut tidak mengekspos foto Wuri dan sebagai gantinya Sung-il akan memberikan wawancara eksklusif untuk si wartawan. Keesokan harinya, Enran datang mengunjungi Wuri di kantornya. Enran meminta Wuri membaca artikel terbaru dari wawancara eksklusif Sung-il yang isinya adalah Sung-il mengaku memiliki putri rahasia. Enran lalu meminta maaf pada Wuri karena sudah berbohong tentang Sung-il dan bercerita bahwa sejak dulu Sung-il sangat tulus mencintai Enran. Lalu saat tahu Enran hamil, Sung-il bahkan tidak berubah dan sangat mengkhawatirkan Enran. Namun demikian, ibu Sung-il rupanya tahu tentang kehamilan Enran lalu meminta Enran menjauh dari Sung-il dan menyuruh Enran menggugurkan kandungan Enran. Ketakutan, Enran lalu kabur dan memutuskan melahirkan Wuri lalu bersumpah tidak akan menemui Sung-il lagi. Itulah sebabnya Enran menganggap Sung-il sudah tidak ada dan memberitahu Wuri bahwa ayah Wuri sudah meninggal. Mendengar cerita ibunya, Wuri pun merasa bersalah dan meminta maaf pada ibunya. Wuri lalu menelpon Sung-il dan bertanya apakah sang ayah baik-baik saja. Sung-il yang sebenarnya sedang terpuruk karena mengira karirnya hancur berpura-pura baik-baik saja dan meminta Wuri tidak mengkhawatirkannya. Setelah itu, Yeri datang dan mengabarkan bahwa kisah Sung-il yang memiliki seorang putri menjadi viral dan masyarakat justru berbalik memuji tindakan Sung-il yang memarahi Dr. Jin-hee karena membela putrinya yang hamil akibat malpraktek. Rupanya, Rafael berhasil membuat Dr. Jin-hee menjelaskan kepada publik tentang malprakteknya pada Wuri melalui sebuah video. Dan malam itu, Wuri pun akhirnya kembali ke rumahnya. Beralih ke Mari. Hari itu, Mari kedatangan seorang tamu pria yang mengaku sebagai suami Mari. Pria yang bernama Pak Dupal itu baru keluar dari penjara dan diketahui adalah orang yang menyebabkan kaki ibu Mari lumpuh. Dupal lalu meminta Mari memberinya $1 juta, kalau tidak Dupal mengancam akan membongkar identitas Mari yang sebenarnya. Keesokan harinya, Rafael bertemu dengan Kang Jae dan memberikan barang-barang milik Shin Mi-young untuk penyelidikan. Dari barang-barang itu, Kang Jae berhasil menemukan Mi-young di sebuah panti jompo tempat ibu angkatnya berada. Namun, saat polisi mengejar Mi-young hingga ke sebuah stasiun kereta api tua, Mi-young malah ditemukan sudah tak bernyawa. Beralih ke Wuri. Malam itu, Sung-il memberi kejutan untuk Wuri dengan mengajak Wuri sekeluarga menonton kembali video kompetisi paduan suara yang pernah diikuti Wuri saat masih sekolah dulu. Rupanya, Sung-il dengan bantuan Rafael berusaha mewujudkan impian Wuri remaja yang saat itu ingin ayah dan ibunya bisa datang dan menonton kompetisi paduan suara yang diikutinya seperti ayah dan ibu anak-anak yang lain. Suasana haru pun tidak bisa dihindari. Wuri dan keluarganya didampingi Rafael terlihat sangat bahagia setelahnya. Saat itu, tanpa keluarga Wuri sadari, ada Kang Jae yang baru saja datang dan menatap mereka dari kejauhan dengan tatapan sedih. Rupanya, Kang Jae juga sebenarnya diundang untuk menonton video kompetisi paduan suara Wuri, namun karena harus mengintai, Kang Jae akhirnya datang terlambat. Tak berapa lama, Wuri menyadari kehadiran Kang Jae dan memanggil Kang Jae untuk bergabung.
Acara keluarga itu kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama. Makan malam tersebut diadakan di sebuah restoran terkenal dan Rafael lah yang mengatur semuanya. Keluarga Wuri terlihat sangat terkesan pada Rafael dan itu nampaknya membuat Kang Jae merasa tersisih. Keesokan harinya, karena rengekan Mari, ayah Rafael memarahi Rafael yang menggugat cerai Mari. Tidak peduli dengan pendapat Rafael, ayah Rafael meminta Rafael tidak menceraikan Mari dan menegaskan bahwa gedung Star Cafe milik mereka akan ditransfer menjadi atas nama Mari. Selanjutnya, saat Mari melaporkan hal itu pada ibunya, sang ibu justru menyuruh anaknya itu untuk pulang. Sesampainya di rumah, tak disangka Dupal sudah ada di sana. Terjadi adu argumentasi hingga Dupal mendorong Mari sampai pingsan. Saat itu, tanpa diduga, Ibu Mari menghantam kepala Dupal dengan lukisan hingga Dupal pingsan. Ya, ternyata Ibu Mari yang bernama asli Byon Mija itu sudah tidak lumpuh dan sudah bisa berjalan. Beralih ke Kang Jae. Kang Jae meminta agar atasannya memberi izin untuk melakukan penyelidikan terhadap Diamond Medical Foundation karena sebelum meninggal, Miyong sempat berkata rumah sakit dan pimpinan Kim pada Kang Jae. Selain itu, Kang Jae juga mendapat sebuah petunjuk tersembunyi dari Miyong berupa sebuah angka misterius. Keesokan harinya, Kang Jae mengajak Wuri liburan dengan berkemah di suatu tempat yang sangat indah. Namun siapa sangka hari itu ternyata hujan deras sehingga keduanya hanya menghabiskan waktu mereka di dalam tenda sambil mengobrol. Kang Jae lalu bernostalgia bagaimana awal pertemuan Kang Jae dan Wuri. Saat itu, Kang Jae salah mengira bahwa Wuri adalah seorang pelaku perampokan dan menembak Wuri dengan tembakan listrik. Lanjut, Kang Jae pun membawa Wuri ke rumah sakit dan saat Kang Jae menyadari kesalahannya, Kang Jae meminta maaf pada Wuri. Setelah insiden itu, Kang Jae mulai datang ke gereja yang dihadiri Wuri dan sering makan di restoran milik nenek Wuri. Lalu, saat mengetahui Wuri akan bergabung dengan Biara, Kang Jae tidak bisa menahan dirinya lagi untuk mengajak Wuri berkencan. Di sisi lain, tanpa Kang Jae sadari, sebenarnya Wuri juga sudah menyukai Kang Jae sejak Kang Jae mengantar Wuri ke rumah sakit setelah Kang Jae menembak Wuri dengan pistol listrik. Saat Kang Jae datang ke gereja dan ke restoran neneknya, Wuri diam-diam juga selalu mengamati Kang Jae. Keesokan harinya, saat Kang Jae dan Mari melanjutkan liburan mereka dengan berjalan-jalan, Wuri memberitahu Kang Jae bahwa Mari berselingkuh dengan Manchul dan sepertinya hal itulah yang menyebabkan Rafael ingin menceraikan Mari. Menanggapi hal ini, Kang Jae berbohong dengan berpura-pura tidak tahu tentang hal itu. Lanjut, saat Wuri dan Kang Jae akan pulang, mereka melihat angka di sebuah mobil kontainer yang sangat mirip dengan angka misterius yang ditinggalkan Miyong. Sekembalinya dari liburan, Kang Jae pun langsung memberitahukan hal ini pada rekannya yang bernama Pak Nahi dan keduanya setuju untuk melihat dulu isi kontainer tersebut sebelum melaporkannya ke atasan mereka. Malam harinya, saat Kang Jae ke rumah Wuri untuk mengantar powerbank Wuri yang tertinggal di mobilnya, Kang Jae terlihat kecewa melihat Wuri, Sung Il, dan Rafael sedang ngobrol dengan akrabnya bagaikan sebuah keluarga, lalu pergi diam-diam tanpa diketahui Wuri. Keesokan harinya, Wuri yang khawatir karena Kang Jae tidak menjawab telepon dari Wuri datang ke kantor polisi tempat Kang Jae bekerja. Sebelum bertemu Kang Jae, tanpa sengaja Wuri bertemu dengan Nahi. Nahi memberitahu Wuri bahwa Kang Jae mendapat teguran karena tidak melaporkan hubungan Mari dan Manchul pada atasannya. Mendengar hal tersebut, Wuri nampak terkejut karena itu artinya kemarin Kang Jae berbohong pada Wuri dengan berpura-pura tidak tahu tentang perselingkuhan Mari. Saat Wuri menanyakan hal itu pada Kang Jae pun akhirnya mengaku bahwa Kang Jae berbohong dan tidak memberitahu tentang perselingkuhan Mari karena khawatir Wuri tidak akan menyerahkan bayinya pada Rafael kelak. Kemudian sesampainya di rumah, Wuri menangis sejadi-jadinya di hadapan ibu dan neneknya dan mengaku sangat marah. Wuri menjelaskan bahwa dirinya marah bukan karena merasa ditipu oleh Kang Jae yang berbohong padanya, namun karena merasa sangat bersalah pada Kang Jae yang harus selalu berbohong gara-gara Wuri. Wuri akhirnya sadar bahwa selama ini Kang Jae hanya terus membohongi perasaan Kang Jae dengan berkata bahwa Kang Jae baik-baik saja, di saat sebenarnya Kang Jae tidak baik-baik saja menghadapi Wuri yang mengandung bayi pria lain. Beralih ke Mari, malam itu saat Mari sedang berada di rumah ibunya, Mari sangat terkejut karena Rafael tiba-tiba datang untuk meminta Mari menandatangani surat perceraian mereka. Mari tentu saja kekeh menolak. Dan saat itu Dupal yang selama ini disekap di rumah ibu Mari berteriak minta tolong pada Rafael. Mendengar itu, Rafael pun memaksa ingin masuk untuk memeriksa keadaan di dalam rumah ibu Mari yang diketahui Rafael sebagai rumah dari kerabat Mari.
Tidak ingin Rafael masuk dan mengetahui segala kebohongannya, Mari pun akhirnya menandatangani surat perceraian mereka agar Rafael segera pergi. Keesokan harinya, Rafael tiba-tiba menelpon Wuri dan meminta Wuri ke rumahnya untuk memperlihatkan kamar bayi yang sudah Rafael persiapkan untuk bayinya. Rafael menjelaskan bahwa dirinya dan Mari sudah bercerai dan Rafael berjanji akan menciptakan lingkungan terbaik untuk bayinya. Saat Wuri akan pergi dari rumah Rafael, Wuri bertemu Mari. Mari yang kesal karena Wuri menyebut Mari hanya berpura-pura menginginkan bayi Rafael, lalu memberitahu Wuri bahwa Kang Jae juga selama ini hanya berpura-pura bersikap biasa saja menghadapi kehamilan Wuri. Mari memberitahu Wuri bahwa Kang Jae sudah membantu Mari menutupi perselingkuhan Mari dengan Manchul karena takut harus membesarkan bayi Rafael jika Wuri tidak mau menyerahkan bayinya pada Rafael kelak. Malam harinya, Wuri pun bertemu Kang Jae. Kang Jae mengaku salah karena berbohong pada Wuri. Mendengar itu, Wuri justru berkata bahwa Kang Jae tidak melakukan kesalahan apapun, jadi tidak perlu selalu mengaku salah. Kata-kata Wuri itu membuat Kang Jae lega karena mengira masalah mereka akhirnya teratasi. Kang Jae lalu mengajak Wuri untuk berfoto bersama dengannya di sebuah studio foto yang sedang terkenal esok hari. Keesokan harinya, Sung Il menemui Eunran dan meminta mereka untuk kembali bersama, namun Eunran menolak karena takut Wuri akan terluka untuk kedua kalinya jika hubungan mereka kali ini kembali gagal. Lanjut ke Wuri dan Kang Jae. Keduanya akhirnya akan mengambil foto bersama, namun di pertengahan sesi foto tiba-tiba Wuri menangis lalu pergi begitu saja. Kang Jae mengejar Wuri dan meminta penjelasan. Saat itu, Wuri tiba-tiba malah meminta putus dari Kang Jae. Wuri menjelaskan bahwa dirinya sudah memikirkan segalanya masak-masak dan menurut Wuri putus adalah jalan terbaik bagi mereka karena dengan begitu Wuri tidak akan menghancurkan hidup Kang Jae. Wuri tidak ingin Kang Jae terjebak dengan membesarkan bayi orang lain. Lalu seolah menegaskan keputusannya sambil menatap mata Kang Jae dengan mantap, Wuri pun mengembalikan cincin lamaran dari Kang Jae dan kembali menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Kang Jae tentu saja berusaha meyakinkan Wuri agar Wuri merubah keputusannya, namun saat Wuri dengan mantap menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir, entah kenapa Kang Jae tidak bisa menghentikan Wuri dan hanya bisa melihat kepergian Wuri. Itulah akhir dari Wuri the Virgin episode 6, nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya.